Om Swastiastu, semangat pagi anak-anak Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Ibu Niputu Wilyawati dalam pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tahun pelajaran 2021. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 7 yaitu mengenai tentang teks biografi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis kaidah bahasa teks biografi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ingat ya, selalu subscribe, like, komen, dan share ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, untuk materi 7.3 yaitu mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai tentang definisi atau pengertian dari biografi, kemudian struktur dari teks biografi, dan sekarang kita fokus ke kaidah bahasa teks biografi. Yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau istilah lainnya kata ganti. Ingat ya, kata ganti istilah lainnya pronomina. Orang ketiga tunggal ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Minggu lalu itu kita angkat tokoh kegemarannya Ibu, yaitu fansnya Ibu, yaitu Bapak B.J. Habibie. Jadi untuk penggantian atau penyebutan nama B.J. Habibie yaitu bisa kata ia atau beliau. Kemudian poin kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh misalnya belajar, membaca, berjalan, melempar. Jadi suatu tindakan atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh si tokoh yang nanti kalian jadikan teks biografi. Kemudian poin ketiga, kaidah bahasa teks biografi yaitu banyak menggunakan kata adjektiva atau kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah dan merupakan. Jadi di sini maksudnya jika ada istilah-istilah yang memang kalian tidak atau kurang pahami, itu pasti istilah itu akan diikuti oleh kata adalah dan merupakan. Kenapa? Karena perlu diartikan atau didefinisikan. Kita lanjut. Nah, yang poin keempat yaitu kaidah bahasa teks biografi yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, diberi, ditugaskan, dipilih. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Kemudian yang poin 6, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, nah di sini konjungsi ya, sebelum, sesudah atau sudah boleh, pada saat itu, boleh saat itu, kemudian selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama. Next. Nah, untuk materi yang kedua di pertemuan hari ini yaitu 7.4 menganalisis kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, di sini Ibu sudah membuat dua kolom atau dua bagan. Yang pertama yaitu kutipan teks yang Ibu ambil dari penggalan dari teks biografi yang berjudul B.J. Habibie. Kemudian di sampingnya kolom yang lagi satu yaitu analisisnya. Jadi sekarang kita langsung menganalisis agar kalian lebih paham. Ya. Nah, berarti kita fokus dulu ke kutipan teks. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman. Hidupnya makin keras. Di pagi hari Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidupnya. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Istrinya harus mengantri di tempat pencucian baju guna menghemat biaya hidup keluarga. Nah, di sampingnya ini ada analisisnya. Sebenarnya untuk analisisnya itu Ibu sudah beri garis bawah ya. Nah, di sini yang poin A kita bahas pronomina atau kata ganti.
Kata ganti yang digunakan adalah ia dan nya. Jadi di sini kata ganti milik yang divariasikan dengan penyebutan namanya Habibie. Nah, jadi di sini untuk dalam kutipan teks yang berjudul B.J. Habibie ini, kata ganti itu bisa kita temukan pada kata ia, karena ia itu menyatakan penggantian penyebutan nama dari B.J. Habibie. Kemudian yang poin B, kata kerja tindakan. Nah, jadi apa saja yang dilakukan oleh B.J. Habibie dan Ainun juga istrinya, yaitu ada berjalan, belajar, mengantre, mencuci. Itu kata kerja tindakan atau aktivitas tokoh. Kemudian yang poin C, kata kerja deskripsi. Nah, di sini di bagian kutipan teks, dalam satu paragraf ini ada istilah keras, cepat. Kemudian yang poin 4 itu kata kerja pasif, itu ada kata diboyong gitu ya. Kemudian untuk yang poin 5E kata kerja mental, itu ini harus dianalisis, yaitu ada kalimat mana ya? Menghemat, kalimat nomor hidupnya menjadi keras di pagi hari terkadang berjalan, ya ada di kalimat nomor 3. Kemudian poin yang terakhir yang keenam, kata sambung atau konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yaitu ada kata pada. Jadi ada di kalimat nomor 4. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Jadi terletak konjungsi atau kata sambung itu pada kata pada. Ya, ini analisis dari teks biografi. Ini baru analisisnya satu paragraf atau kutipan teks. Ya, kita lanjut. Nah, baiklah anak-anak, ternyata untuk pertemuan hari ini, pertemuan kita yang kedua dalam materi bab 7 yaitu tentang teks biografi, kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, di penghujung pertemuan Ibu berbagi goresan tangan, kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian, tetap bertahan walau ribuan badai menyerangmu. Sekian dan terima kasih. Om Santih 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 Om. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ingat, tinggalkan komentar untuk bukti kalian telah menyimak atau mengikuti materi Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi, silahkan langsung ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Baik, salam semangat selalu dari Ibu. Jaga kesehatan, SMK bisa, SMK hebat. Dadah, salam